Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan peserta didik, serta bertanggung jawab untuk membentuk peserta didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga dijelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Sisdiknas. Disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sendiri yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personel atau tenaga kependidikan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman lowongan, yaitu dengan melakukan pengumuman untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut. 1. Jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua adalah persyaratan yang dituntut dari para pelamar. Yang ketiga yaitu batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran. Yang keempat yaitu alamat dan tempat pengajuan pelamaran. Dan yang terakhir, lain-lain yang dipandang perlu.
Yang selanjutnya setelah melakukan pengumuman lowongan, yaitu dilakukannya pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu seleksi atau penyaringan. Seleksi administrasi guru ialah penyeleksian calon tenaga pengajar untuk direkrut atau diambil atas kebutuhan pada lembaga tersebut, yang mana penyeleksian juga harus dapat disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Misalnya, persyaratan administrasi, persyaratan ujian tes atau ujian lisan, dan wawancara dan persyaratan lainnya. Selanjutnya, setelah seleksi yaitu penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan, meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat, haruslah dipenuhi. Karena kalau tidak dengan orang yang tepat dan tempat yang tepat, maka tujuan dari apa yang ingin dicapai tidak akan pernah tercapai. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi. Mutasi yaitu perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang ke bidang kerja yang lain, dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Fungsi pengangkatan dan penempatan administrasi guru adalah mengangkat calon tenaga pengajar yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pengajar yang profesional. Sedangkan penempatan calon tenaga pengajar yang harus disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta didik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha pembaruan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam proses atau karir di masa yang akan datang.
Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik, namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yaitu memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan dengan pegawai lainnya. Selanjutnya, kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai yang pertama itu gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini guru PNS, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS termasuk guru PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seseorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok yang seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS atau termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Di dalam bab 4 pasal 14 ayat 1a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan pula bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada pasal 15 dinyatakan pula bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan berdasarkan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Selanjutnya yaitu tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut.
Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, sampai tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga atau istri, suami, dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dan dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Biasanya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dan itu dengan tingkat kesejahteraan yang baik, sebagai seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak lagi harus bekerja sampingan yang dapat membuat dia mengabaikan tugasnya sebagai pendidikan di sekolah. Tentu dengan harapan jika guru tersebut dapat mencurahkan perhatiannya di sekolah, mutu pendidikan akan bisa ditingkatkan, meskipun sesungguhnya tidak menjamin dengan peningkatan kesejahteraan guru, mutu pendidikan akan meningkat. Namun, kita mungkin sepakat bahwa bila kesejahteraan guru diturunkan, tidak akan mampu menaikkan mutu pendidikan. Bahkan bisa dipastikan mutu pendidikan akan merosot tajam. Hal-hal tersebut barangkali disebabkan semangat dan gairah guru akan menurun bila kesejahteraannya diturunkan. Selanjutnya yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemendikbud Ahmad Jazidi mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis cuti yaitu cuti tahunan. Terbagi dengan hak cuti tahunan merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan kepentingan kemanusiaan. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Yang kedua yaitu penggunaan cuti tahunan. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak peroleh TKPKN. Yaitu penggunaan cuti besar, PNS perlu merencanakan
mempersiapkan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Selanjutnya, cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit, PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dan rumah sakit pemerintah atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif kembali bekerja. Selanjutnya, cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting merupakan hak PNS selama menjalankan cuti karena alasan penting. PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar. Selanjutnya itu kesejahteraan. Kesejahteraan administrasi guru ialah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan motivasi dan kepuasan kerja melalui kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pada tenaga pengajar sesuai balasan jasa untuk kerja mereka. Selanjutnya, penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi administrasi guru ialah sebagai kontrol terhadap pelaksanaan yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk pelaksanaan evaluasi atau penilaian dapat berjalan secara efektif bila pelaksanaannya berjalan dengan baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila semoga teman-teman bisa memahami dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.